bangherza.com. Mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ngobras. Kali ini kita ketemu lagi dalam program Ngobras, ngobrol bareng sobat. Dalam kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan ini sambil menunggu beduk ajan ya bulan Ramadan ini. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan paling nggak masih ada suasana peringatan Hari Ginjal ya. Bulan kemarin ada peringatan Hari Ginjal dan kebetulan kami yang ada saat ini adalah penderita ginjal yang sudah kronis. Nah, nanti kita akan cerita bagaimana sebenarnya para penderita gagal ginjal kronis ini beradaptasi di bulan suci Ramadan ini. Nah, pada kesempatan ini di studio sudah hadir dua orang sahabat. Ini orang yang selalu bersama saya di rumah sakit. Paling nggak dalam seminggu 2 kali kami ketemu, selama 5 jam kami ada di ruangan cuci darah, jadi HD. Yang pertama ada Reza, nama saya Reza Adi Parevi. Kalau ditanya nama lengkapnya siapa, Reza doang dibilangnya. Iya. Oke, ada. Nah, sebelah kanan saya ada Pauji. Pauji. Wah, Pauji. Nama panjang ya? Cuma itu aja namanya Pauji. Jadi pas ditanya namanya siapa, Pauji doang gitu ya. Oke, ini teman-teman kita mau ngobrolin soal ya paling nggak nih banyak orang bertanya-tanya ya. Kita ini penderita gagal ginjal itu seperti apa sih gitu, mereka nggak tahu. Begitu kita bilang cuci darah di rumah sakit 5 jam, pada kaget gitu. Nah, mungkin pada kesempatan ini bagian dari ya kita yang sudah mengalami gagal ginjal kronis ini juga untuk sharing ya ke mungkin saudara, teman, kerabat, mungkin teman-teman kita juga bahwa ada hal-hal yang memang harus disiapkan lah ketika kita bicara tentang gagal ginjal kronis ini. Nah, mungkin pertama nih Reza nih kelihatannya kayaknya paling tua ya dia. Iya. Paling lama dia. Paling lama gitu, paling lama. Nah, mungkin bisa share dulu ya, udah berapa lama terus sakitnya karena apa dulu gagal ginjalnya dulu? Reza itu udah mau masuk 4 tahun waktu lebaran nanti. Okay. Terus awal pertama kena ginjal itu badannya pegel-pegel, kirain cikungunya kan, pas searching di Google. Ternyata pas dibawa ke rumah sakit pertama itu tensinya hampir 200 lebih lah katanya dokter itu. Ternyata Reza didiagnosis ginjal sama dokter itu. Terus mama itu nggak percaya, dicek darah lah, semuanya dicek. Ternyata pas keluar hasilnya ya benar ginjalnya rusak gara-gara banyak minum yang berasa-rasa gitu. Kayak energy drink gitu. Iya, kayak soda-soda gitu. Dulu aktifnya apa kalau Reza dulu? Dulu main futsal Reza aktifnya dulu. Atlet. Nah, kalau di main futsal ya gitu minumnya yang ada rasanya gitu, nggak pernah air putih. Oke. Jadi pasca dari situ lo baru ini ya. Tapi sempat percaya langsung shock nggak waktu di awal-awal divonis gagal? Yang shock sih mama. Reza Belum shock. enggak, Reza mah biasa aja. Pas tahu itu mama malah belum ngasih tahu Reza. Dia nangis di kamar mandi, nggak mau keluar dari kamar mandi itu, nggak tahu kenapa kan. Pas Reza tanya apa di kamar mandi, nggak apa-apa katanya. Belum ngasih tahu Reza itu hari kedua apa ketiga baru dia ngasih tahu. Pertama ngasih tahu abang yang lain, baru ngasih tahu Reza. Kata Reza ya udah lah mau diapain, orang udah terjadi nggak bisa dibalikin lah kata Reza. Jadi ya udah. Ya udah gitu. Ya, jadi mama lega dengarnya. Ya, jadi memang ada satu pola hidup yang sebenarnya salah, akhirnya ngepek ke itu ya. Iya, tiap dari kecil dia minumnya nggak pernah minum air putih. Oh, hebat kalau gitu. Anak orang kaya gitu banyak duit. Iya. Minum berasa-rasa gitu, nggak pernah air putih. Paling air putih kalau di rumah, kalau di depan mama aja, baru minum air putih. Oke, ini menarik ya. Jadi apa yang dirasakan itu, nah kalau kita kan biasanya sih kalau pasien-pasien kayak kita kan shock gitu kan. Kalau ini enggak gitu, santai aja gitu. Tapi memang sampai sekarang kita lihat juga santai aja. Santai dia. Nah kalau Pak Haji sendiri seperti apa Ji?
Ya ini terima kasih buat Bang Herja mungkin sudah mengundang kami ini Iya. untuk ngobrol santai lah, saling berbagi, saling memberi motivasi kepada mereka yang di luar sana mungkin. Nah di sini saya mungkin ya kalau pengalaman saya dibilang kena gagal ginjal kronis, ya mungkin sama semua orang yang terkena gagal ginjal itu awalnya tidak percaya, shock mungkin itu pasti ada. Saya sendiri yang mengalami, bahkan diri saya nggak tahu kalau saya itu mempunyai sakit ginjal ataupun yang katanya di pemicunya hipertensi tadi. Saya sendiri nggak pernah, karena selama saya sampai saya sudah umur 39 tahun, kebenaran genap hari ini saya 39 tahun. Ya saya syukur alhamdulillah ya, dengan hari ini saya lahir gitu kan dengan keadaan yang masih strong, sehat, walaupun kita sebagai pasien gagal ginjal itu ya awal mulanya ya mungkin shock, diponis gagal ginjal, terus disuruh cuci darah, ya emang sempet tidak mau gitu loh, tidak nerima keadaan, sempet sebulan 2 bulan tuh saya tidak melakukan yang disarankan oleh medis, yaitu cuci darah. Akhirnya ya mau nggak mau emang keputusan yang diambil ya kita sebagai penderita gagal ginjal kronis, ya salah satunya ya itulah. Yang jelas ya alhamdulillah, walaupun saya pribadi nih Bang, saya kena gagal ginjal kronis, mungkin mindset saya dulu tentang ginjal, yang kena ginjal itu besok mati katanya. Udah nggak ada pikiran Iya. apa gitu. Oh besok mati katanya, oh besok meninggal, oh besok tinggal nunggu nomor urut. Cuman saya ngelihat Reja aja 4 tahun, ada yang 9 tahun. Saudara Reja itu 20 tahun. Nah, 10 tahun. Artinya kan nggak menuntut kemungkinan gagal ginjal kronis itu besok meninggal atau besok dipanggil Yang Maha Kuasa, ya itu kan kembali lagi kepada takdir. Itu satu. Kedua ya dengan gagal ginjal kronis ini ya kita dituntut untuk berpola hidup yang baik gitu loh. Dari tadinya kita makan sembarangan, tapi sebenarnya tetap sih ya saya makan tetap sembarangan juga. Sama. Ya itu karena saya merasa sehat itu ya karena ya Makan. yang saya makan itu ya Iya. kata orang yang kira-kira emang fatal buat penderita gagal ginjal itu ya itu nggak saya makan. Tapi kalau yang sekedar hanya senyicip atau gimana ya tetap saya makan gitu loh. Iya. Karena itu yang membuat motivasi saya tetap bersemangat. Kalau saya cepat ngikutin, wah nggak boleh makan ini, wah nggak boleh makan ini, ya Malah cepet mati ya. nah ya itu malah cepet dead kita. Banyak Karena larangan. Saya nggak ini pribadi ya, orang tua saya juga gagal ginjal, mungkin kurang pengetahuan dulunya sampai saya bilang saya sempat terucap itu waktu saya menjaga orang tua saya cuci darah, semoga saya nggak gagal ginjal. Iya itu sempat saya terucap itu waktu saya di rumah sakit umum. Akhirnya waktu saya divonis gagal ginjal, yang saya ucap itu teringat lagi sama saya. Cuman ya saya kembali lagi ke diri saya masih punya masa depan, saya masih mau memberikan yang terbaik buat siswa-siswi murid saya, karena saya seorang pendidik gitu kan. Dengan cara itu mungkin amal ibadah saya, atau saya masih ngelihat anak istri saya masih kecil, anak-anak gitu, orang tua saya gitu kan. Ya dengan cara itu ya saya nggak mikirin saya udah ginjal kronis udah pasrah, enggak. Bahkan saya nggak mikir kalau saya ini sakit ginjal Bang. Iya, saya enggak. Jadi memang kan banyak orang karena nggak tahu, jadi Iya. sakit ginjal itu kayaknya sudah Ya, tunggu waktu sudah tinggal. ternyata kan kenyataannya kita selalu ketemu ada yang 4 tahun, 6 Nah. tahun, Betul. 10 tahun gitu.
Pak Herman tuh sampai 6 tahun udah tua. Pak Kamilino itu udah 9 Nah, Tuh, ya kalau dasarnya yang penyakit ginjal kronis itu besok meninggal, ya emang itu ajal ya, dia. emang udah ajalnya lah. Iya, emang biasa. sudah ajal ya, emang dasar, emang melalui sakit itu dia meninggal gitu. Ya paling nggak sebenarnya ini kan diskusi awal kita ini mengingatkan ke orang-orang Ya. yang gagal ginjal bahwa memang ada pilihan alternatif. Hanya memang kan yang menjadi persoalan besar kan harus terima. Ya, benar. ikhlas gitu. Tapi bukan berarti pasrah kita gini terus ngajak yang sehat sakit ginjal, enggak gitu loh. Artinya kalau bisa jangan seperti kita. Hiduplah sehat selagi masih sehat gitu loh. Jangan ya itu tadi banyak minum air putih, mungkin minum bersoda itu dikurangi. Ya sebenarnya nggak ada berpengaruh sih orang mau sakit ginjal tuh karena minum soda, enggak juga gitu loh. Iya. Kayak saya nggak pernah minum soda gitu. Kena Artinya juga. ya mungkin pikiran, pola pikir gitu kan memicu hipertensi atau gula darah segala hidup macam. senang. Nah, mungkin hidup senang gak usah banyak pikiran gitu. Oke, Raja, ini kan kalau udah 4 tahun ya, ini selama ini apa sih yang dialami? Ada apa persoalan-persoalan dalam diri terkait misalnya membangun dia tadi kita bilang pola kita kan harus berubah ya. Dan kita terus terang aja kalau ngeliat Raja di ruangan itu kan luar biasa gitu. Kita kalau udah mau 3 jam 4 jam lihat ini santai aja nge-game gitu. Apa tuh ini kiat-kiatnya kok main gamenya lebih nyantai gitu waktu cuci darah gitu. Iyalah, biar nggak dipikirin cuci darahnya itu. Makanya Reza main game terus biar ngilangin gue sakit ginjal, nggak kayak gitu mikirnya. Makanya Reza sehat terus alhamdulillah. Transfusi terus ya. Emang kalau transfusi itu nggak bisa dihindarin om. Nggak tahu kenapa. Mungkin emang dari dalam tubuhnya sendiri kali om kayak gitu. Ya, Walaupun udah makan telur tiap hari, dulu itu waktu pertama om makan telur rebus itu tiap hari 2-3, siangnya makan telur lagi, tetap aja darahnya ya kayak gitu nambah, tetap nambah. Jadi ya sampai sekarang ya udahlah diiniin aja, di mau makan telur enggak, makan telur ya alhamdulillah kayak gitu. ya, artinya kan kita masing-masing ini penyakitnya sama, tapi daya adaptasinya Iya, beda. beda dari tubuhnya beda. Harus makan banyak, dulu hobinya naik, kadang Tuh, kalau Reza main gamenya banyak-banyak biar darahnya naik terus. Kayak gitu. dia naik turun ngedrop tensinya itu kalau Karena game, HP-nya drop. Iya, kalau apa yang ngedrop pusing dah. Nggak tahu mau ngapain. Oke, Ji, kalau misalnya selama ini kan apa ya Oji kan sebagai pendidik lah ya. Terus apa sih yang dilakukan terhadap anak-anak itu? Kita kan kadang-kadang kita nggak mau juga orang lain seperti kita gitu ya. Walaupun proses seperti itu kan mesti harus ada upaya gitu lah. Ada nggak apa semacam memberikan edukasi untuk murid-murid atau teman-teman bersama guru gitu? Kalau edukasi tentang penyakit ginjal gitu, kita memberitahu ke orang yang yang masih sehat gitu, baik teman ngajar gitu kan, terus murid siswa gitu loh. Kalau saya pribadi saya nggak malu untuk mengatakan saya ini sakit ginjal gitu. Bapak ini kayak ginjal loh nak, itu udah cuci darah seminggu 2 kali. Nah kalau bisa jangan kayak bapak. Saya tunjukin, saya punya alat semino, dicucuk sini, ini bekas saya cucuk. Dan saya nggak malu-malu mau harus kerja pakai celana lengan panjang, enggak, gitu loh. Mau nutupin enggak, tetap saya pure mau dilihat orang. Ya kenyataannya emang seperti itu, gitu loh. Satu ya saya emang penyakit ginjal. Kedua ya orang harus tahu saya punya penyakit ginjal. Ya karena ya nggak mungkin mereka menyuruh saya, Pak Fauji ini kerjakan itu, kan mereka tahu kita kondisi kita punya penyakit, jadi kan ada batasan-batasannya mereka tahu. Ditambah lagi ya kita sebagai penderita gagal ginjal mengingatkan juga ke mereka, oh jangan seperti itu Pak, dulu saya seperti itu, jarang kencing, jarang buang air kecil, jarang minum sehari itu, kadang sehari itu cuman 1
di rumah pagi saya minum, terus nanti pulang saya minum lagi di rumahnya lagi, bukan di sekolahan, saya bilang. Akhirnya ya ini saya bilang, kekurangan cairan mungkin waktu saya masih sehat, dan larinya ya ke hipertensi, saya bilang. Ya saya jelasin, ginjal kronis itu ya, orang kena ginjal tuh 2, saya bilang. Dari apa namanya, dia bisa kena ginjal tuh bukan semata-mata karena dia minum minuman bersoda, bukan. Ya kan ada 2, misalnya dia punya gula nggak ketahuan, gula terus darah tinggi nggak ketahuan, itu kan menghantam sedikit demi sedikit ginjal. Ya yang seperti yang saya alamin, seharusnya kan saya ini harusnya tahu stage 1, stage 2, stage 3 sampai stadium 5 pun seharusnya saya tuh udah ngerti. Ternyata sampai saya diponis tuh udah stadium 5. Sedangkan 1, 2, 3 itu saya nggak pernah merasakan kalau saya ini sakit ginjal. Iya. Nggak pernah, tahu-tahu 5 gitu. Jadi mungkin memang problemnya orang selalu tanya, apa sih yang dirasain gitu. Nah orang tahunya kalau udah sakit ginjal itu kan sakit pinggang. Ya. Gitu. Ternyata kan kalau Ternyata Nggak ada. Nggak ada dipencet-pencet waktu itu pinggangnya. Nggak ada sakit. tidak ada sakit. Nggak ada sakit. Nggak ada. Paling sakit kaki, tangannya, badannya yang sakit kayak gitu. Ya, ternyata Pegel-pegel. yang sakit-sakit itu akut, Bang. Kalau saya Iya. gitu akut ya, infeksi, atau bocor ginjal, mungkin itu. Kalau kayak kita ini udah kronis tuh dia menghantam presentasi kerja ginjal itu tadi mungkin. Nah ini kan ada yang menarik ya, ketika kita ngomongin soal ginjal gitu ya. Orang selalu bilang, ginjal tak ada obatnya, nggak ada segala macam. Punya nggak pengalaman selain itu sebelum ke dokter atau cuci darah ini ada tawaran makan ini seperti itu? Tidak. Ya ada lah. Minum yang apa itu, daun yang pahit itu apa namanya, lupa aja. Enggak juga. Terus iya, itu apa namanya? Binang. Minum itu malah nambah parah ginjalnya. Terus sampai keluar kota, apa pengobatan kayak gitu juga, alternatif juga tetap nggak bisa. Udah kemana-mana, di Pringsewu pernah kesana juga alternatif, nggak juga. Ya udah medis itu jalannya. Iya, ini kalau mau ngomongin masalah ada obatnya enggak, ya mungkin semua pasien gagal ginjal itu ya pernah ngerasain semua sebelum mereka terjun ke medis itu, cuci darah atau yang lain. Mungkin mereka merasakan seperti saya yang merasakan gitu, bukan 1 tempat atau 2 tempat, bahkan saya sudah sampai keluar kota, sampai ngeluarin duit jutaan, 3-4 juta katanya langsung sembuh gitu kan. Tetap aja nggak ada reaksi. Ya saya sebagai yang maaf ngomong berpendidikan, saya akhirnya berpikir gitu loh, nih saya ini digoblokin orang atau gimana gitu loh. Kalau emang ada penyakit ginjal yang disembuhkan udah sembuh semuanya gitu loh. Rumah sakit umum tuh nggak 100 bed tempat orang cuci darah. Akhirnya ya itu tadi, emang yang seperti itu emang bukan mau kita namanya sebenarnya. itu ya real. Mau dari keluarga misalnya, Bang, keluarga nggak setuju kita cuci darah, disuruh alternatif, kita ikutin dulu mau keluarga kan, sampai saya ikutin mau keluarga, orang tua, adik segala macam, minta ke sana ya oke sakit, sampai akhirnya saya masuk ICU baru saya berhenti. Iya, karena saya udah ibaratnya kalau kata perawat suster hemodialysis itu, racun sudah nyampe di otak atas seperti itu. Karena pada saat itu ya saya belum cuci darah, udah cuci darah cuman bolong-bolong, nggak rutin karena saya ya masih berikhtiar. Ya mungkin ikhtiar, semua orang punya ikhtiar, siapa tahu sembuh dan dapat mukjizat dari yang di atas ya, maka kita melakukannya tetap lewat alternatif. Cuman ya tetap lagi kita kembali ke medis itu tadi. Alhamdulillah ya sampai sekarang ya saya syukur alhamdulillah lah, Bang. Medis itu ya ibaratnya nomor 1 lah dibandingkan yang harus alternatif. Kalaupun mau ada alternatif, dua-duanya saya jalanin, nggak saya tinggalin.
Iya, jadi memang kan apa ya, makanya kenapa kita juga coba untuk ngobrol-ngobrol hari ini gitu ya. Ini kan soal keprihatinan kita ya. Iya, Karena benar. memang edukasi tentang penyakit ginjal itu sangat kurang menurut saya gitu. Banyak orang nggak ngerti sakit ginjal, orang selalu ngomongin hipertensi, diabetes, segala macam. Diabetes. Tapi mereka nggak paham juga bahwa penyakit-penyakit itu sebenarnya menyasarnya ke ginjal semua. Gitu. Iya benar. Terus juga soal bagaimana sebenarnya pengobatan medis itu menjadi pilihan alternatif yang terbaik saat ini, itu juga orang kadang-kadang nggak percaya gitu. Artinya lari ke apa alternatif segala macam. Ya kita sebagai orang beriman tetap berdoa ya. Iya, benar. Semua orang katakan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Nah ini yang mungkin kita berikhtiar, mungkin suatu saat itu akan ditemukan obatnya. Iya. Bagaimana terapi yang lebih efektif dilakukan, karena selain cuci darah kan ada CAPD juga ya, yang lewat perut gitu. Nah ini paling nggak kita ngobrol ini orang-orang sedikit lah ngerti gitu ya. Iya. Ginjal harus betul-betul diperhatikan gitu. Nah ini kalau sekarang nih ya, kita kan lagi bulan suci Ramadan nih, puasa gitu. Ini gimana nih kalau Reza jalanin Ramadan ini? Sebenarnya kalau Ramadan ini Reza nggak puasa. Reza bayar apa namanya? Fidyah tiap tahunnya sama ngeblank. Iya, bayar fidyah nggak puasa. Terus Kenapa nggak puasa itu karena kata dokter ya nggak boleh minum obat. Obatnya banyak soalnya. Kalau nggak minum, palanya berat benar, kayak ditimpa batu gitu. ada kondisi seperti Iya, nggak boleh. Nanti malah takutnya apa namanya, stroke, gitu. Jadi dianjurin gak usah puasa dulu, katanya bayar fidyah. Ya udah, Reza lakuin kayak gitu. Kalau di bulan suci Ramadan ini sebenarnya buat penderita gagal ginjal tuh bisa puasa, Bang. Itu loh. Itu tergantung dari pasiennya masing-masing gitu loh. Karena kan puasa itu mungkin ada sedikit berpengaruhnya nantinya ke pasien gagal ginjal ya, mungkin ya itu tadi tergantung dari masing-masing pasien karena fungsi ginjal mereka itu kan berbeda-beda gitu kan. Iya, bahkan kita sendiri bisa melihat teman kita sendiri kan 1 bulan full dia puasa, Pak Hermanto itu kan. Saya sebagai yang masih muda juga kadang malu, iri, malu. Cuman ya mau saya lakonin, saya udah mau puasa, cuman mungkin dari istri, dari orang tua, jangan puasa katanya. Nanti Kenapa-napa. bikin urusan. Iya. Nah, bikin urusan mungkin mereka takut HB kita turun, terus kita dirawat dan masuk rumah sakit lagi, tambah darah lagi. Jadi lebih baik kita menjaga kondisi badan tetap fit dengan cara ya itu tadi ya, mungkin yang di atas paham mengerti kalau emang posisi kita sedang sakit ya. Cuman ya itu tadi, walaupun kita pengidap gagal ginjal kronis bukan berarti kita semena-mena di bulan suci Ramadan, bukan gitu loh. Iya. Tetap kita atur makan, saya makan siang gitu di kantor, ya tetap saya nyumput makan. Nyumput itu nikmat, Bang. Iya, biasa nggak habis, nih habis, Bang. Iya, makanya aduh saya bilang kok kayak gini sih enak ngomong nggak puasa. kita makan sendiri. Iya, sendiri gitu, kok habis gitu loh, saya bilang. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting saya sehat gitu loh, dengan kondisi badan saya enak, fit gitu loh, walaupun sedikit ya, namanya kita pasien ginjal pasti mengalami kebengkakan atau banyak cairan ya. Saya rasa ya wajar itu, Bang, gitu loh, dengan tahap 3 hari kita cuci darah. Yang penting kondisi kita tubuh bisa fit, sehat, tetap strong gitu loh. Ya, jadi kan memang ya ini kendala semua penderita Iya. ginjal ya. Tapi memang ada satu harapan lah kita yang sakit gagal ginjal itu bisa berpuasa mengikuti dia. Karena seperti Pak Hermanto itu ya luar biasa, kita kadang-kadang kayak enak juga gitu kan. Iya. Dia puasa dari pagi, siang, Kadang kita di sebelah makan. Karena saya nggak percaya dia itu puasa, Bang. Iya. Itu ini apa mungkin nanti di rumah ini pasti pecah. Iya. Gitu. Karena saya nggak percaya. Saking saya ngeliat
ya karena dia sudah satu udah berumur, kedua ya tua. ya ibaratnya dia udah nutrisinya nggak boleh berkurang gitu loh, makanya saya ya salut saya ngeliat Tapi Hermanto itu. buat percaya itu karena HB-nya tinggi terus sih. Nah itu. Kayaknya memang ada satu ini juga ya kalau mau ditarik benang merahnya itu ketika divonis gagal ginjal itu ada yang menolak. Nah, yang menolak itu dia tiba-tiba sampai stadium 5 dan benar-benar rusak gitu. Nah. Nah itu punya problem di HB ya. Iya. Jadi kalau misalnya masih stadium 4 ke 5 mungkin udah di cuci darah, HB-nya mungkin lebih terkontrol. Mungkin. Jadi kan ya kalau aku sekarang masih pakai EPO terus gitu kan, nggak pernah nyampe 9 gitu. Kalau Oji masih bisa sampai 10, 11. Kalau ini bisa sampai 7, 6. Tapi mungkin beradaptasi juga pada akhirnya jadi biasa-biasa aja gitu ya. Dapat HP 7. Tapi saya udah seneng lihat dia kemarin 76 bang. Iya, aku malah berhenti gitu. Iya. Makanya kayaknya Kalau punya Bang Herja mah itu salah itu saya rasa nggak Kayaknya kebalik deh itu. Iya ketukar. Iya. Maksud saya sih kayak si Reja ini kan dipertahankan gitu, kalau bisa jangan udahlah besok 76 saya harus nambah. Kalau bisa ya, kalau emang 76 itu kondisi badan enak, ya dipertahankan 76 itu. Gitu loh. Tapi suster suruh nambah tengahan bulan. Ya kalau bisa jangan nambah. Nah, Iya sih. ini kan HP-nya bertahan itu karena cuka dan pisang gitu. makanya Eja bilang kenapa ini, ya itu darah itu tadi, darah kotor itu tadi. Ini ya. Iya, darah orang. Ada orang. Mungkin Orang nggak mandi waktu masuk darahnya. waktu baru ditambah ya emang belum efek, nanti efeknya Jadi percuma dong pakai sabun muka Iya. gitu. Hah? kita sebagai pasien kekinian pasti sama semua lah. Itu loh. Ya ini mungkin sambil kita ngobrol santai ya. Jadi kita berharap sebenarnya ini kan kita live nih di Facebook ya. Kalau ada teman-teman di Facebook yang lagi mantengin kita, ada yang mau ditanya, silakan di chat aja nanti kita baca gitu. Ini ada narasumber yang hebat-hebat gitu. Jadi kalau kita lagi ngobrol kayak gini, orang nggak tahu kalau kita ini penderita gagal ginjal gitu. Itu. Tapi kalau udah lihat di rumah sakit tuh, dilempar 5 jam di rumah sakit gitu, orang baru yakin gitu ya. Orang saya pasang pamflet yang Bang Herja buat itu kan, bahwa hari ini ada serabi. Ya, jadi saya pasang-pasang di mana namanya Facebook, di WA, di ini kan. Tadi aja, hari ini ada ini ya, hebat katanya. Iya bisa dipanggil katanya segala macam buat narasumber katanya. Iya, saya seneng dalam arti walaupun saya pengidap ginjal juga ya, artinya saya masih bisa memberi edukasi ke orang lain gitu dengan cara Jadi seperti memang ini. kan itu juga satu motivasi kita sebenarnya, walaupun kita penderita seperti ini, ketika ada waktu yang cukup kita bisa berbahasa, kita berbagi pengalaman, berbagi edukasi informasi gitu kan. Karena ya sama aku posting itu terus ada teman-teman SMA baca gitu, tiba-tiba ada yang ngehubungin Japri gitu kan. Ya baru tahu kalau sakit ginjal gitu. Dia cerita, banyak suaminya udah meninggal. Karena gagal ginjal, hanya bertahan 3,5 bulan. Kita nggak tahu stadiumnya apa gitu ya. Nah artinya kan ketika kita mau speak seperti ini, ngomong gitu ya ke banyak orang gitu, ya jujur aja ini melakukan ini udah dari awal-awal tuh sudah melakukan bagaimana men-share ke orang banyak gitu. Tapi orang kan ada juga yang menolak gitu, karena dia nggak sakit, karena dia nggak penting. Nah problemnya di kita gagal ginjal ini kan, orang baru yakin kalau dia sudah menderita gitu. Ya iya benar bang. Karena itu tadi orang bilang, gagal ginjal nggak ada sakit pinggang, nggak ada apa gitu. langsung aja. Tiba-tiba mual atau masuk stadium 3, 4 cepet lagi gitu kan. Iya. Nah itu juga jadi satu problem buat kita yang sudah menderita. Mungkin ya kita bukan mau bercapek-capek ngobrol kayak gini, tapi inilah yang bisa kita lakukan positif untuk bagaimana orang banyak juga bisa memahami tentang gagal ginjal itu ya akan sulit gitu ya. Sulit untuk diri sendiri, sulit untuk keluarga. Tapi pada akhirnya kalau sudah kita alami, ya kita harus ikhlas menjalaninya gitu. Walaupun agak meremes mili sekali-sekali kan.
makan nggak bisa gitu ya, tapi ya sudah, namanya manusiawi gitu ya, itu yang memang harus kita lakukan gitu ya. Kayak mana? Ini kalau Reja buat teman-teman yang masih muda-muda apa nih, ada apa ya saran supaya jangan sampai Saran mah dari Raja banyak minum air putih, terus hidupnya sehat, makan yang bergizi, sayur, jangan banyak makan micin, jangan banyak minum cuka gitu. jangan banyak makan garam, itu aja Raja. Jadi pengetahuannya bertambah Olahraga, ya. terus kuat. Oke lah, kalau Ji apa Ji? Ya kalau saya sih buat yang masih sehat, ya mungkin pola hidup itu pola hidup kita itu ya diperbaiki, nggak ya bener kata si Reja, minum air putih, kemudian ya yang bersoda-soda mungkin dikurangi, Boleh minum itu, tapi nggak banyak. boleh Secukupnya. tapi nggak banyak, tapi sering. Iya, tiap hari lah ya. Iya nih Pak. Ji ada yang ngucapin selamat ulang tahun Wey. dari Andriani, ini masih ini kita juga lah ya. Nah, terus dia tanya nih, tipsnya apa sih supaya untuk jaga ginjal sehat ini, versi anak muda seperti apa, versi pendidik seperti apa, jawab aja. Tipsnya maksudnya? Supaya kita jaga kesehatan ginjal kita, apa sih yang harus kita lakukan dalam keseharian gitu. Mungkin olahraga tiap hari gitu. Oke. Terus makan sayur lah, seenggaknya. Seenggaknya. Makan sayur. Ya gitulah. Jaga pola makan, hidup juga. Oh jangan begadang. Jangan begadang. Kalau ngopi boleh. Oh, boleh lah. Sambil ngerokok. Ji, ada ini Ji, tips buat teman-teman yang di luaran sana Ya, untuk jaga ginjal. tips ginjal sehat itu ya pola makan pertama, terus ya itu tadi pola hidup dari kita makan, terus istirahat, tidur, olahraga, itu ya kuncinya cuman itu mungkin. Kemudian ya pola pikir lah gitu, yang kira-kira kita berpikir masalah kemudian menimbulkan penyakit ya itu dari situ banyak Mungkin. utang gitu kan. Iya gitu loh. Yang jelas pola hidupnya teratur, dia makan teratur, tidur teratur, istirahat teratur, ya dia harus punya manajemen pola hidup tuh tadi agar bisa menjaga ginjal Biar baik. ya, biar tetap sehat. Ya tetap sehat. Ya artinya kan terhadap kita yang sudah menjadi penderita gagal ginjal ini bagian untuk belajar orang banyak lah. Orang terbuai ya itu sih Bang, kita sendiri zamannya saya itu kan saya ini nggak tahu loh Bang, nggak pernah saya itu namanya cek, saya itu walaupun saya tiap hari itu makan nasi padang tuh Bang, selagi waktu saya belum divonis ginjal, tiap hari saya siang tuh makan nasi padang, paling saya berpikir saya ini bakal kena kolesterol. Nah, pas saya sakit, ya sakit biasa, nggak ada penyakit apa-apa, bersih, nggak ada segala macam, darah tinggi nggak ada, segala macam kolesterol nggak ada, ya biasa penyakit flu biasa gitu aja udah. Jadi kita sebagai yang masih nggak ada apa-apa, saya sehat, nggak ada darah tinggi, nggak ada ini, nggak ada penyakit apa, asam urat segala macam nggak ada gitu kan. Nah karena kita nggak tahu, kita nggak punya itu, kita nggak bakal periksa ke dokter atau ke puskes atau gimana, hanya sekedar cek aja nggak pernah, karena kita sendiri merasa kita sehat. Nah, karena itu tadi kita sehat terbuai, ya itu tadi yang perokok kuat merokoknya, yang hobi begadang ya kuat begadangnya. Saya dulu begadang Bang, hobi begadang, hobi saya itu ya itu begadang. Merokok itu kuat, Minum kopi ngopi kuat. Torabika, ngopi botol, terus sampai jam 2, jam setengah 3. Kerjaan saya cuman buat konten Bang di TikTok itu. Udah itu tiap hari itu terus saya kerjaan. Sampai akhirnya datanglah pandemi.
yang dirumahkan, nggak sekolah, nggak ada aktivitas di kantor, ya di rumah tambah jadi kan kita. Merokok, ngeteh, bangun tidur, bikin teh, merokok, tidur lagi, habis bangun tidur bikin kopi. Jadi pola hidupnya udah nggak teratur lagi. Disitulah mungkin cepat dia menghantam presentasi kerja ginjal kita itu tadi, sampai akhirnya saya divonis stadium 5 itu dengan kan rasa ya cuman mual, muntah nggak ada, mual, bengkak. Kita ngelihatnya kan mungkin sakit kuning, sakit apa, leper mungkin. Kita akhirnya ke dokter umum UGD 2 kali 3 kali nggak sembuh, langsung ke spesialis, langsung divonis udah. Iya sama ya, saya punya pengalaman juga kayak seperti kayak ya awalnya mual segala macam gitu, itu yang nggak berasa banget, tiba-tiba udah dicek tensi nggak berantakan, gula darah berantakan gitu. Nah ini juga yang mungkin kita harus ingatkan ke orang-orang di luar sana tuh soal bagaimana sebenarnya medical check up ya, itu mungkin harus dilakukan. Sementara ini mungkin orang akan berpikir biayanya mahal atau segala macam, tapi paling enggak untuk ngecek ginjalnya, urium sama kreatin di lab itu kan nggak terlalu mahal ya. Nah mungkin itu bisa dilakukan 6 bulan sekali atau setahun sekali, jadi kita bisa mewarning juga kondisi masing-masing kita gitu. Itu yang menjadi catatan kita ya, walaupun kita berapa kali diskusi dengan teman-teman dokter ya, bagaimana sebenarnya biaya kesehatan itu murah gitu kan. Jadi orang nggak ketakutan. Kadang kita sakit seperti ini kita udah ketakutan, stres. Nah sakitnya itu karena stres itu yang lebih parah gitu kan. Nah ini juga mungkin terkait dengan pengobatan di gagal ginjal ini juga mungkin kita share ke teman-teman. Ini kan di cover oleh BPJS ya. Kalau nggak di cover BPJS udah luar biasa, biaya 1 kali cuci darah itu udah nggak ngerti lagi kita. Nah artinya ini kan ada peran masyarakat di luar sana yang memberikan kontribusi juga lewat melalui BPJS, dan mungkin ini subsidi ya, kita juga yang memanfaatkan. Nah ini timbal balik kita sebenarnya, ketika kita dibantu oleh banyak orang secara kolektif untuk berobat gitu melalui BPJS, katakan seperti itu, ada saatnya juga kita untuk sharing, berbagi tentang apa yang menjadi pengalaman kita untuk orang lain gitu. Jadi memang saya sepakat seperti Pak Uji bilang ya, jadi nggak ada alasan kita untuk menutup diri, waduh gini ini penyakit ini bukan penyakit yang hina gitu kita nggak pernah nggak menular, nggak ini, dan kita kan kita semua nggak ada yang tahu kita akan mendapatkan penyakit seperti ini. Nah tapi paling tidak ya ini sebagai umat gitu kan, hubungan kita ke teman-teman saudara kita yang lain ya, kita berbagi informasi inilah. Mudah-mudahan sih ini juga bisa bermanfaat nanti ke depannya buat yang sehat itu lebih perhatian terhadap bagaimana kesehatan ginjalnya. Ya kita kalau ngomong kesehatan itu bukan soal ginjal aja sih. Kesehatan semua, jantungnya, parunya atau segala macam semua harus diperhatikan. Dan memang ya yang menarik itu sebenarnya ada data yang menunjukkan bahwa mungkin 20 tahun yang akan yang akan datang, penyakit ginjal itu menjadi penyakit yang mematikan gitu loh. Artinya potensinya akan semakin besar gitu kan. Nah ini juga harus menjadi perhatian buat kita semua, buat masyarakat, keluarga, buat pemerintah juga yang operator pelayanan dari kesehatan ini juga harus memperhatikan itu gitu. Ini kalau di ruangan Genji kita lihat ini tokoh gamer gitu ya. Jadi teman-teman ini kalau ini di rumah sakit itu bisa dia duduk di atas ranjang selama 5 jam itu dia main game. Tiba-tiba nggak selesai, tiba-tiba waktunya udah selesai aja 5 jam. Kita nggak ngerti juga game apa yang dimainin. Game apa aja yang dimainin ya? Ya yang digandrungin anak muda sekarang ini lah. Apa tuh? Nah kayak Mobile Legend. Kalau Reja itu sih, Mobile Legend. Soalnya seru main itu. Seru sampai lupa dicuci Sampai lupa. darah ya. Oh iya sampai lupa, sampai habis baterainya lobet. Kita yang ngelihatnya yang gitu. Pusing. Nah kalau Pak Oji ini kan sekarang ya konten kreator inilah TikTok ya, masih Ji sampai sekarang Ji?
Masih. Lah sering juga ada terus dia. Saya cuma hiburan aja itu Bang. Itu tadi benar kata si Reja gitu. Buat apa kita pikirin kita punya penyakit? Ya apa yang bisa kita bikin senang ya itu yang kita Lakuin. lakukan gitu. Selagi pertama ya membuat badan kita terus imun kita meningkat Iya. gitu kan. Ya kita lakukan ya. Walaupun saya bilang Bapak udah tua main TikTok ya. Iya, Itu kan benar. bukan saya harus joget-joget bukan. Ya itu kan yang menurut saya bagus ya. Saya share gitu loh. Seperti sekarang ini kan mungkin saya lagi liatin di TikTok ya, mungkin warga TikTok kan mungkin tahu gitu edukasi tentang ginjal segala macam kan mereka tahu. Siapa tahu diundang kan sama TikTok. Ajak-ajak ya. Siapa tahu saya di endorse kan. Ya jangan lupa ajak-ajak. Ya jadi artinya mungkin kita mau sampaikan juga ya bahwa kita ini menjadi penderita gagal ginjal, mungkin orang akan sedih, duka segala macam gitu ya. Iya. Tapi pada akhirnya kita yang punya penyakit komorbid yang luar biasa ini, kita juga masih punya aktivitas ya. Jadi ya ini Pak Oji juga masih menjadi tenaga pendidik, main TikToknya lancar, ini juga gamer, dulunya juga main ini. Ya saya sekarang juga mulai dengan podcast sebisanya dengan kondisi fisik yang sehat kita lakukan gitu kan, berkampanye tentang lingkungan, berkampanye tentang apapun pengalaman yang kita punya bisa kita share. Artinya memang saya ingin mengatakan ke mungkin masyarakat umum ya, ketika ada saudara, teman atau siapapun lah itu yang divonis menderita gagal ginjal kronis, maka harus cepat-cepat untuk menerima kondisi itu, mencari informasi pengetahuan yang cukup. benar. Karena itu yang harus segera untuk diputuskan apakah kita akan melakukan terapi cuci darah ini sebagai pilihan atau CAPD, karena memang alternatif lain adalah transplantasi yang cukup jarang gitu ya. Sekarang tidak akan sulit untuk melakukan itu gitu. Nah, biayanya juga besar. Biayanya besar gitu, dan memang faktor keberhasilannya juga 50-50 lah. ya itu kan. Jadi tapi kita ingin meyakinkan ke masyarakat juga bahwa sakit gagal ginjal kronis itu semuanya nggak selesai di vonis itu terus kita akan tamat itu enggak. Masih ada jalan lain, ada alternatif. Tinggal bagaimana sebenarnya menerima keadaan ini, dan memang secara mental kita harus menguatkan edukasi tentang penyakit kita itu seperti apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Nah ini kan banyak orang nggak paham gitu. Kenapa misalnya penderita ini nggak boleh makan pisang gitu kan? Nah itu juga kenapa nggak boleh makan buah-buahan gitu. Jadi memang ada alasan-alasan yang cukup kuat bahwa ketika kita seperti ini dikasih makan buah, kadang-kadang nggak kontrol gitu kan, makannya banyak. Padahal sebenarnya boleh makan apa aja, tapi memang porsinya harus lebih terbatas sedikit. Oke nih, sebelum kita, ini udah jam berapa sekarang ini? Nanti beduk kan, nabu beduk kan. Iya, ini mungkin sebelum kita ini mungkin dari Reja lah mungkin ada yang mau disampaikan ya. Mungkin harus menyapa juga ke teman-teman yang merawat kita selama ini gitu. Apa kabar gitu kan, atau mau berucap terima kasih atau apa gitu. Ini ada Bang Rabel nih yang udah nonton, ini yang lain nggak tahu nonton apa enggak gitu. Tapi paling nggak kita men-share lah ya, bahwa orang sulit untuk menerima ya, tapi inilah keadaan kenyataannya. Mudah-mudahan ini jadi informasi yang kuat. Ada yang mau disampaikan? Hah? Nggak ada. Oh nggak ada, lu ngomong apa dikit-dikit gitu. Nah, buat siapa? Sebut gak yang di rumah sakit? Nggak ada rumah sakit siapa? Di Hemodelisa itu. Yang di rumah sakit Geraha. Nah itu rumah sakit juga. Disebutin dong. Ya nggak apa-apa. Namanya yang merawat kita. Yang merawat kayak Suster Melin, Suster Titi, semuanya. Makasih udah merawat Reja sampai sekarang. Dokter Adali ini. Makasih buat perhatiannya, buat masukan-masukan yang dikasih ke Reja. Udah itu aja. Ya udah kalau nggak apa-apa. Udah. Lalu.
Oke, Ji, ada yang mau disampaikan Ji? Iya, ini buat para suster, para perawat, hemodialisa terutama ini yang saya khususkan. Jadi genap bulan Juli besok, Juni itu saya 2 tahun. Tanggal berapa Ji? Sekitar tanggal 7. Setahu saya tanggal 7 Juni itu saya masuk rumah sakit itu pas cuci pertama. Kalau aku tanggal 26-nya pas 3 tahun. Nah, dengan saya udah 2 tahun ini rasa syukur itu nggak terhingga gitu, apalagi saya nggak bisa memberi apa-apa kepada para perawat kayak Dokter Aderlin, terus Mbak Titi, Mas Adi, terus Mbak Meli, Mbak Selpa, Yogi, terus Beli Wayan, terus siapa namanya Koma, terus Paskur. Ya, semua yang ada di ruangan hemodialisa itu tanpa terkecuali itu udah saya anggap keluarga, ya kakak, ya adik, ya teman, ya mungkin yang umurnya di bawah saya mungkin saya anggap adik, saudara, karena mereka ya saya ngebayangin kalau nggak ada mereka kayak mana gitu. Yang nusuk siapa? Iya, yang nusuk itu walaupun setiap perawat seperti mereka itu cara tusuknya beda-beda gitu kan. Kita kan sering merasakan tuh beda-beda ya, Mbak Titi seperti ini, Mas Yogi seperti ini, Beli Wayan seperti ini kan, tetap gitu loh. Kita ke mereka itu luar biasa ya, nggak bisa apa yang saya punya, duit, harta saya mau saya kasih nggak cukup gitu loh. Dengan itu saya berikan dengan apa yang mereka kasih selama saya 2 tahun menjalani cuci darah ini. Dengan mereka, ya siapa sih mereka itu dengan saya? Bukan siapa-siapa, sedarah bukan, tapi mereka mengingatkan tentang cuci darah, harus cuci darah, jangan nggak cuci darah, jangan bolong, jangan bolos, jangan segala macam edukasi, jangan inilah itulah itu. Coba kalau nggak ada mereka, karena yang saya temukan ini berbeda sekali dengan rumah sakit. Ya rumah sakit itulah yang pernah saya tunggu, dengan mereka yang sekarang perawat di rumah sakit Geraha ini hemodialisa itu mungkin ya nggak tahu dengan perawat yang lain gitu loh, edukasinya dengan pasien gagal ginjal yang benar-benar dia memberikan apa yang dia punya, melayani pasien itu dengan benar-benar ya kayak mana ya, nggak bisa kita bilang ya dengan ucapan terima kasih. Dengan mereka itu sudah bisa tetap eksis, tetap menjaga kesehatan, karena ya semoga amal mereka lah di kemudian hari nanti emang karena mereka mengurus kita gitu kan. Karena ya itu tadi emang saya pasien gagal ginjal, saya cuma mikir ya saya ini sakit cuman ginjal saya yang hilang, gantinya mesin ini, penggeraknya ya mereka ini gitu loh. Tanpa mesin, tanpa mereka ini ya perawat-perawat ini ya saya nggak mungkin sehat seperti ini gitu loh. Bahkan saya pribadi hari ini, detik ini saya kangen cuci darah gitu. Tapi besok kan ke sana gitu. Nah itu saya kangen cuci darah karena saya udah merasakan hal-hal yang aneh dalam diri saya gitu loh, kemeng-kemeng kan? Karena saya merindukan mesin, merindukan mereka gitu. Mesinnya merindukan juga. Nah itu ya ucapan saya ke mereka ya terima kasih gitu loh. Terima kasih Mbak Titi gitu loh, selalu support, selalu memberi masukan, ada apa-apa dia langsung kabarin, Ji ini. Nah, yang lainnya pun seperti itu, tetap walaupun mereka ada masalah mungkin keluarga, walaupun mereka lagi kena problem apa, tetap walaupun mereka lagi ketemu kita, tetap mereka profesional menjalankan apa yang harus mereka jalankan. Sekali lagi ya buat perawat hemodialisa Geraha, tanpa terkecuali siapapun itu,
saya pribadi, mungkin teman-teman yang satu ruangan atau yang satu tempat suci di situ, ya kami sangat berterima kasih kepada perawat-perawat. Ya mungkin jangan bosan-bosan gitu loh, jangan bosan-bosan, jangan ibaratnya ya itu tadi, mungkin kita bisa buat sedikit kesel kayak Reja, sedikit kesel kan. Mungkin kayak Reja ini kan saya perhatikan kita cuci emang cepet-cepet. Saya ngeliat perawat itu sabar nungguin dia kesana kesini, nyuruh tolong ini. Nah itu makanya saya ngeliat dari situ luar biasa mereka ini. Sayang mereka itu bagi tahu. Nah, kita nggak bisa ngasih yang banyak ke mereka, ngasih duit, ya kita kalaupun ada pun lebih kita berbagi ke mereka. Yang penting kita mendoakan mereka sehat-sehat terus. Amin. Oke, sahabat Ngobras nih, terima kasih ya masih ada yang mantengin kita di Facebook Herja Yulianto. Nanti video ini akan kita share di YouTube juga ya, supaya banyak orang yang bisa, ya setidaknya apa yang kita obrolin ini ada manfaatnya lah. Ya, gitu ya. benar. Nah yang paling penting bahwa ini pertama juga mungkin terima kasih ke Reja, ke Pak Uji. Ini jujur aja ngundang kayak gini tuh bukan waktu yang gampang gitu. Semua punya aktivitas, semua masih ada keraguan gitu. Tapi akhirnya hari ini kita bertiga sebagai penderita bisa speak bareng-bareng gitu ya. Untuk berbagi bahwa ya sudah, kami penderita gagal ginjal, apa yang bisa kami bantu, kami share tentang pengetahuan dan pengalaman kami bagikan. Dan ya nggak tahu kalau nanti tiba-tiba lu jadi artis gitu ya, jadi artis. Mungkin jadi ini TikToknya juga jadi ini gitu kan. Jadi sekarang ini besok kita tinggal keram-keramnya. Ya artinya memang semua kita lalui lah ya. Jadi memang setelah perjalanan panjang seperti itu kita juga akan punya daya adaptasi yang kuat juga. Nah yang paling penting memang kita sebagai umat muslim gitu ya, kita mohon maaf juga dengan saudara-saudara kita ya kalau kita tidak menjalankan ibadah puasa kita gitu, karena memang ada kendala-kendala dalam kondisi fisik kita. Kadang dicoba tiba-tiba udah lemes, istri melihat kok pucat, udah makan. Nah ini kan ya semua tuh kita jalankan seperti itu gitu. Dan memang yang terakhir ingin menyampaikan ke teman-teman, ke masyarakat luas juga bahwa di masa pandemi ini mudah-mudahan ya cepat berakhir lah masa pandemi ini, dan bagaimana juga kita semua menjaga kesehatan ya. Tidak hanya ginjal tapi kesehatan tubuh kita secara menyeluruh gitu. Dan pesan kita juga bagaimana sebenarnya edukasi terkait dengan ginjal ini kita berharap juga pihak pemerintah mungkin rumah sakit itu juga lebih care, karena memang kita ingin suka merasakan ya bagaimana kita yang udah ginjal ini sudah tertati-tati, udah mengas gitu, jalan aja susah, harus ngantri 3 jam gitu untuk mengambil layanan BPJS itu. Nah ini juga kita nggak tahu sebenarnya, kalaupun mungkin itu menjadi, bukan kita mau diistimewakan ya, tapi ya ini kondisi yang kita alami, mungkin ada pola-pola yang lebih mempermudah kita semua untuk melakukan berobat itu, karena kayak kita udah sangat bergantung sekali gitu dengan pengobatan gagal ginjal ini. Reja, Pak Uji, terima kasih banyak kita udah ngobrol hari ini. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita juga bisa akan ngobrol-ngobrol lagi, karena tentang memang yang lain tapi. Kenapa? Tentang yang lain. Tentang yang lain boleh, apa aja, nggak mesti. Ya kita mungkin sebagai penderita, tapi kan kita punya profesi macam-macam gitu kan. Nanti kita bisa cerita tentang itu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menjadi manfaat, menjadi inspirasi banyak orang juga gitu kan. Yang sakit semakin kuat, semakin sadar, yang sehat semakin peduli dengan kesehatannya, sehingga memang ya kita berharap ke depan juga kita punya generasi yang tangguh ya, sehat, berkualitas, dan untuk kemajuan bangsa kita dan Lampung. Oke sahabat Ngobras, terima kasih banyak atas atensinya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan semangat untuk membuat perubahan, dan di bulan suci Ramadan ini kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah suci bulan puasa di bulan Ramadan, dan
Ya mudah-mudahan nanti sampai tiba waktunya Idul Fitri semua akan berbagi dan berbahagia. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Siap. Oke.